Episode 56. Pernikahan kontrak Sang CEO. Terlalu banyak Ella. Suara Diana bergetar. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku sesungguhnya merasa kecil di hadapan mereka. Mereka tampak begitu hebat, cantik, anggun dan berkelas. Sedangkan aku. Banyak dari mereka yang mengira aku hanyalah seorang pengasuh anak. Grisela memandang Diana yang sedang mencurahkan isi hatinya. Menjelang siang hari ketika Andrew dan Conrad sudah tidak ada di kediaman, Diana pergi ke tetangga sebelahnya dan di sana dia mencurahkan perasaan hatinya pada sahabat yang baru dia kenal. "Apa yang kau inginkan saat ini?" tanya Grisela sambil mengamati raut wajah Diana. "Aku tidak tahu," ucapnya lirih. "Coba dengarkan kata hatimu," saran Grisela. Sesaat suasana sepi. Pandangan mata Diana menerawang. Dia sedang memeluk kedua lututnya di atas sofa ruang tamu Grisela. Grisela memandang Diana dengan rasa iba. Gadis ini akhirnya mengerti setelah mengalami banyak hal yang menyatakan perbedaan di antara dirinya dan Andrew. Dan sebelum dia memutuskan sesuatu dirinya harus memiliki tekad yang kuat. Karena jembatan yang akan dia lalui tidaklah mudah, terlalu banyak goncangan. "Apakah kau meragukan perasaannya padamu?" tanya Grisela. Pertanyaan itu membuat Diana makin termenung sesaat seakan berkelana dalam ingatan dan menggedor ruang hatinya. "Aku percaya pada perasaannya. Sikapnya tidak pernah berubah. Tapi, terkadang banyak pertanyaan dalam benakku. Banyak hal yang tidak aku mengerti." Diana menghela nafas panjang untuk sesaat. Dia sering mengatakan, "Percayalah padaku dan genggam tanganku di saat kau bimbang." Lirih suara Diana mengingat perkataan Andrew padanya ketika seringkali dia menanyakan hal-hal yang baginya penuh misteri. "Apakah misteri itu layak kau ungkapkan?" tanya Grisela. "Maksudmu?" "Setiap orang pasti memiliki rahasia. Rahasia yang ingin dia simpan sendiri. Terkadang pasangan pun saling memiliki rahasia. Tidak ada seorang pun yang 100% terbuka. Sekarang tergantung pada dirimu. Misteri yang hendak kau ungkapkan apapun itu, apakah kau sanggup menghadapinya?" Panjang lebar Grisela memberi pendapat. Pendapat yang tentunya berdasarkan pengalamannya sendiri. "Kau harus memilih mengetahui semua rahasia dan membuat semakin terbeban atau bersikap tidak peduli. Terkadang rasa ingin tahu bisa menjadi bumerang." Sambung Grisela mempertegas pendapatnya. "Lalu apakah aku harus pura-pura tidak peduli apabila dia selingkuh?" "Kau berpikir dia selingkuh?" Terkadang pikiran itu terlintas, saat beberapa kali aku melihat nama Rahel menelpone di handphonenya. Dia selalu bersikap mencurigakan begitu wanita tersebut menghubungi. Kau sudah pernah menanyakan?" Diana menganggukkan kepalanya lemah, dia selalu mengaitkan dengan urusan pekerjaan. "Lalu apa yang akan kau lakukan? Apakah kau siap kehilangan dirinya apabila dia benar-benar berselingkuh?" "Aku tidak sanggup kehilangan dirinya. Aku sudah terlanjur menyerahkan semua padanya." Air mata Diana menetes deras. Tangisan yang selama ini dia tahan akhirnya pecah. Dadanya naik turun mengikuti irama isakan tangisan. Grisela memandang kasihan pada sahabat barunya yang masih saja tampak begitu cantik meskipun sedang terisak. "Aku tahu aku salah Ella, aku hidup bersama pria yang bahkan belum pernah sekalipun melamarku. Hanya mengikat janji kontrak saja. Awalnya aku merasa takut karena dia adalah bosku. Dia selalu mengancam akan mempermasalahkan status pekerjaanku apabila aku menjauh. Aku takut karena aku hidup di negara asing, mengais uang untuk keluargaku. Tapi sekarang tinggal bersamanya membuatku semakin takut kehilangan dirinya." Sambil terisak Diana mencurahkan isi hati, dan melayangkan ingatannya pada saat awal-awal kebersamaannya dengan Andrew. "Tenangkan dirimu." Grisela menepuk bahu Diana dan menyodorkan tisu.
Minumlah ini. Segelas teh hangat sudah tersedia di depan Diana. Dia menyeruput teh hangat itu perlahan. Ella, aku rasa aku harus membenahi diriku. Ujar Diana setelah berhasil menenangkan diri. Apa yang hendak kau benahi? Aku yang sekarang tidaklah pantas berdampingan dengan dia. Aku sudah lelah mereka menganggapku sebagai pengasuh bukan sebagai wanitanya. Ella bantu aku menemukan tempat kursus untuk membuatku lebih baik. Sambung Diana dengan penuh semangat. Kalimat itu yang aku tunggu sedari dulu. Aku akan membantu dirimu mengambil kursus untuk merubah penampilanmu. Kemudian kursus bahasa. Itu amat sangat kau butuhkan untuk mendampingi dirinya. Grisela tersenyum lebar mendengar keputusan Diana. Kenapa kau baru katakan sekarang kalau aku memerlukan semua itu? Tanya Diana tak mengerti. Karena kau harus menyadari pentingnya hal itu. Sahut Grisela dengan tampang serius kepada Diana. Kau tahu Grisela, aku bersyukur bertemu dengan dirimu. Tentu saja. Aku memang yang terbaik. Grisela menepuk dadanya. Mereka tertawa kecil. Bagaimana kabar teman sekerjamu dulu? Grisela mencoba mengalihkan perhatian dan pikiran Diana. Mereka masih sering mengirim uang padaku. Mereka tidak mengunjungimu. Maya pernah mengunjungiku. Maya, apakah dia cantik? Terlalu cantik. Diana tergelak. Kenapa kau tertawa? Nama aslinya adalah Mario Winaya. P.F. Grisela menyemburkan teh yang baru diseruputnya dan tertawa bersamaan. Dia adalah sahabatku yang amat sangat baik. Dia seperti dirimu yang selalu mendukung bahkan tak segan menegurku. Apakah Andrew mengetahui persahabatan kalian? Diana menganggukkan kepala. Awalnya dia marah dan cemburu bahkan dia tidak percaya kalau Maya adalah Exmo. Dia bersikeras kalau Maya hanya pura-pura menjadi hoax. Karena dia ingin mendekati diriku. Cerita Diana. Hahaha, apa yang membuat dia begitu? Tanya Grisela penasaran. Pernah suatu saat Maya mengunjungiku. Kami asyik bergosip dan tertawa sambil saling memukul ringan di bahu. Dan saat itu Andrew datang. Dengan tiba-tiba dia sudah memasang muka menyeramkan di hadapan kami. Diana mengingat kejadian itu. Flashback on. Saat itu Andrew tiba-tiba saja datang di siang hari dan menemukan dirinya sedang bercanda dengan Maya. Andrew berdiri di depannya dengan mengepalkan tangan dan dengan amarah yang tertahan dia berkata, apa yang kalian lakukan di sini? Diana dan Maya saat itu serentak terkejut bersama-sama. Maya tampak sedikit takut dan tersenyum kecil, sedangkan Diana langsung bangun menghampiri Andrew sambil bergelayut manja di leher Andrew. Kau datang awal sayang. Kenapa? Apakah aku mengganggu kalian? Sinis suara Andrew. Tentu saja tidak. Ini temanku Maya. Diana menoleh pada Maya. Siapa dia kekasihmu? Tanya Andrew tanpa menghiraukan Diana, yang bergelanyut padanya. Hai. Bicara apa kamu? Kekasihku hanya kau seorang. Dia temanku. Pegawaimu. Dia bahkan pastinya lebih menyukai dirimu daripada diriku. Jelas Diana saat itu. Oh ya. Andrew merasa lega tapi masih tidak percaya. Flashback off. Diana tertawa mengingat kejadian saat itu. Lalu bagaimana dia yakin? Tanya Grisela di sela tawanya. Oh dia tidak langsung percaya padaku. Dia menghubungi beberapa atasan Maya untuk mengecek kebenarannya. Lalu akhirnya dia percaya. Diana menggelengkan kepalanya. Benar. Tapi masih dengan segala batasan. Dia selalu bilang. Awas dia bisa berubah menjadi pria tulen di dekatmu. Padahal aku yang takut apabila Andrew dekat dengan Maya. Kenapa? Maya selalu bilang, kalau kau bosan aku mau menggantikan dirimu. Dasar sahabat sableng. Cerita Diana membuat Grisela terbahak, dan merasa lega karena akhirnya Diana bisa tersenyum ceria,
setelah sedari tadi menangis dan menyalahkan diri. Kau punya fotonya? Aku penasaran. Tanya Grisela. Sebentar. Diana mengotak-atik handphonenya. Mencari foto Maya terbagus untuk diperlihatkan pada Grisela. Ini. Gila cute banget. Grisela melotot dan mulutnya ternganga melihat foto Maya. Episode 57. Tanpa meminta persetujuan Andrew, Diana menghabiskan waktu siangnya untuk mendalami beberapa macam bahasa asing, mengikuti kursus kecantikan dan penampilan diri. Bukan hal yang mudah untuk menjalani semua. Siang hari setelah menjemput Conrad, dia membawa anak itu ke tempat les khusus anak-anak sedangkan dirinya akan menghabiskan waktu dengan belajar. Ada satu hal yang dia tidak sadari. Gedung tempat dia mengikuti kursus bahasa, adalah gedung yang sama dengan Dylan bekerja hanya beda lantai. Beberapa kali Dylan mendapati dirinya, sedang berjalan masuk ke ruangan setelah mengantarkan Conrad. Beberapa kali Dylan hendak menyapa tapi diurungkan niatnya melihat keseriusan di dalam. Hingga hari ini, setelah Dylan mencari informasi tentang jadwal Diana, pria itu menanti di dekat ruang kursus lebih awal. Diana. Hai. Apa kabar? Sapa Dylan pada Diana yang tampak terkejut melihat dirinya. Hai Dylan. Aku baik, baik saja. Kamu kursus juga? Ah iya. Iya. Aku berencana mengambil bahasa Spanish. Oh kebetulan. Aku juga kursus di tempat ini siang hari mendalami bahasa Spanish. Bagus sekali. Sekarang kita bisa belajar bersama. Lia. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Pekerjaanku fleksibel, tidak mengikat pada waktu. Apakah kau bekerja di gedung ini? Benar. Oh, oke. Kamu sudah mendaftar kursus? Belum. Ayo masuk. Ajak Diana. Dylan segera beranjak ke depan dan membuka pintu ruangan. Di sana mereka disambut oleh customer services dan Dylan melakukan pendaftaran. Kemudian mereka memasuki ruangan dengan banyak peralatan audio. Komputer di depan dan headphone. Diana memilih salah satu dari komputer, memasang headphone dan mulai serius mengikuti pelajaran melalui audio. Dylan mengambil tempat di samping Diana. Memasang speaker. Tapi pandangannya tidak terarah pada layar di sana melainkan pada gadis di sampingnya. Mengamati gadis yang mulai tampak lebih matang dan makin cantik. Sosok yang lebih percaya diri dan tampak lebih anggun. Perasaan yang dulu tumbuh dan sempat menjadi bonsai karena gadis itu lebih memilih untuk hidup bersama CEO. Meskipun berat Dylan berusaha menjalani hidup dan menyimpan memori tentang Diana rapat-rapat. Dia tidak pernah berhenti mencari informasi tentang gadis ini. Melalui Maya dan Mona tentunya. Karena Diana bukan tipe yang suka memamerkan kehidupannya, melalui Facebook maupun Instagram. Dan kali ini getaran itu muncul kembali. Pertemuan yang tak terduga tempo hari di restoran Hotel Four Seasons, perlahan mulai terpupuk kembali. Bayang-bayang wajah gadis ini semakin terukir di hari-harinya. Dan kesempatan itu datang kembali saat dia menemukan keberadaan gadis ini di gedung yang sama dengan tempatnya bekerja. Hai Dylan. Diana melambaikan tangan ketika didapatinya. Dylan termenung memandang ke arahnya. Dylan tersenyum. Memu kau. Iya ada apa Diana? Tanya Dylan. Oh tidak aku pikir kau melamun. Ah tidak. Aku sedang mencoba menghafalkan. Dylan memilih alasan. Oke. Sebentar lagi aku akan selesai. Aku harus menjemput Conrad. Lia. Aku juga hampir selesai. Sahut Dylan. Halaman di layar komputer Dylan tidak berpindah. Alasan klise karena sebenarnya Dylan tidak perlu belajar bahasa Spanish sedikitpun. Dia sudah menguasai bahasa itu dengan lancar. Tapi baginya menghabiskan waktu 1,5 jam, dengan hanya memandang wajah gadis yang begitu dia rindukan adalah hal yang tidak dapat diukur dengan uang. Apakah kita bisa pergi ke kafe setelah ini?
Tanya Dylan dengan perlahan setelah mereka selesai kursus dan mulai meninggalkan ruangan. Maaf Dylan. Tidak untuk saat ini. Aku akan membawa Conrad langsung pulang. Terlalu melelahkan hari ini untuk dia. Tolak Diana. Baiklah. Bagaimana dengan makan siang sebelum kursus? Baiklah begitu aku ada senggang akan aku kabari ya. Penolakan halus lagi. Tapi setidaknya masih ada kesempatan pikir Dylan. Baiklah. Sahut Dylan. Aku pergi dulu ya. Conrad sudah menunggu. Diana berpamitan dan mulai menuju ke ruangan Conrad. Unti. Ayo pulang. Conrad sudah mengantuk. Celotehnya dengan tangan kecil yang menggandeng tangan Diana. Ayo sayang. Mereka melangkah menuju lobi di mana Papito mulai menunggu. Inilah hal yang Diana suka dari Andrew. Status sosialnya yang tinggi tidak membuat dia mengekang Diana. Diana masih memiliki kebebasan beraktivitas dengan hanya didampingi Papito supir kepercayaan sekaligus asisten pribadi khusus dirinya. Papito kita langsung pulang ya. Kata Diana. Maaf Nona, Tuan Andrew memerintahkan untuk membawa Nona ke suatu tempat segera. Oh ya. Diana mengecek ponselnya melihat apakah Andrew ada memberitahunya sesuatu. Ternyata nihil. Tidak ada pesan maupun telpone dari Andrew. Mau kemana kita Papito? Tanya Diana sementara Conrad sudah tertidur di pangkuannya. Nona akan lihat sendiri nanti. Jawab Papito singkat sambil tersenyum kecil. Meskipun Papito selalu bersamanya setiap hari, dan merupakan asisten pribadi sekaligus pengawalnya, tetap saja segala sesuatu harus dilaporkan pada Andrew. Karena Andrew lah majikan tertinggi. Diana mendengus kesal dan menyandarkan kepala pada sandaran kursi mobil. Mobil melewati jembatan besar yang meninggalkan pusat kota, dan mulai memasuki kawasan mewah. Pohon-pohon besar di sepanjang kanan dan kiri jalan, jalanan besar dengan beberapa pertokoan mewah. Bangunan-bangunan besar dan mewah yang sangat elegan. Mobil yang lalu lalang bukanlah mobil biasa. Semua adalah mobil mewah, sebagian besar dari mereka menggunakan mobil dengan kap terbuka. Semakin masuk ke dalam tampak rumah mewah yang luar biasa besar lagi megah. Setiap rumah memiliki gerbang tersendiri dengan beberapa security yang menjaga. Tampaknya rumah yang terkecil berukuran kurang lebih 2000 meter. Diana mengamati kawasan tersebut, tampaknya ini adalah kawasan rumah mewah. Bukan sekedar mewah, rumah-rumah ini tampak seperti istana pribadi. Tempat apa ini Papito? Tanya Diana tidak tahan menyembunyikan rasa penasaran. Ini adalah kawasan perumahan elit Nona. Di sebelah kanan Anda adalah kediaman milik Angelina Jolie dan Brad Pitt. Papito menjelaskan. Mata Diana terbelalak. Pasangan artis Hollywood yang terkenal dan sangat luar biasa mencintai anak hingga mengadopsi mereka dari beberapa belahan dunia memiliki satu rumah di kawasan ini. Di ujung sana adalah milik Kim Kardashian. Papito menunjuk pada artis utama Pussycat Doll yang sangat terkenal. Penjelasan Papito membuat Diana hanya dapat mengangguk-angguk. Ada beberapa politikus juga memiliki rumah di area ini, yang di ujung sana adalah milik George Clooney. Apa? Bachelor tampan itu juga memiliki rumah di area ini? Tanya Diana dengan bersemangat. Nona, jangan sampai Tuan Andrew melihat Anda seperti ini. Sahut Papito sambil menahan senyuman. Kelihatan kampungan ya Papito. Tanya Diana malu. Bukan Nona. Saya khawatir Tuan akan cemburu. Jawab Papito. Papito ada saja. Mana mungkin juga George Clooney mau dengan saya. Papito memandang Diana dari kaca spion tengah sambil menggelengkan kepala. Gadis ini ternyata masih lugu. Tuan Andrew yang bersamanya saat ini bahkan memiliki kekayaan yang lebih di atas artis tersebut dan dia tidak menyadari seberapa banyak fortune di sampingnya. Bahkan bila dia minta, apa saja akan diberikan Tuan Andrew kepadanya.
Mobil mewah yang dikendarai Papito memasuki kawasan rumah dengan pagar hitam tinggi. Berhenti sejenak seraya meletakkan sejenis kartu masuk pada mesin di depan pagar. Kemudian pagar terbuka otomatis sementara dua orang security berada di samping pagar. "Papito, rumah siapa ini?" tanya Diana heran. Konrad yang berada di sampingnya mulai bangun sambil menggosok matanya. Dia bertanya, "Di manakah ini, Unti?" Diana hanya diam sambil memeluk bocah kecil itu dan pandangan matanya masih mengamati taman luas di balik pintu gerbang yang baru saja dibuka. "Papito, mau apa kita di sini?" tanya Diana semakin penasaran dengan sikap diam Papito. Sementara itu ada sekitar 12 pelayan dengan pakaian serba hitam sudah berbaris rapi di depan rumah seakan menyambut orang penting. Papito berhenti tepat di depan mereka. Dan salah seorang yang tampaknya adalah kepala pelayan maju ke depan membuka pintu mobil di sisi Diana duduk. "Selamat siang, Nyonya." Pelayan itu memberi hormat dan mempersilahkan Diana keluar. Diana memandang kepala pelayan tersebut dan Papito bergantian. "Turunlah Nona, Tuan sudah menunggu Anda," kata Papito yang memahami sikap canggung Diana yang tampak masih tidak mengerti dengan situasi yang sedang terjadi.